Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Anjani dengan NIM 2306051110033. Di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah jaringan komputer pada pertemuan yang ke-8 yaitu ujian tengah semester. Langsung saja di sini terdapat soal yang mana kita disuruh membuat video tutorial bagaimana caranya kita bisa membangun simulasi pada jaringan komputer sesuai dengan soal berikut ini. Anda adalah seorang administrator jaringan pada sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan ini terdapat dua divisi. Yang pertama, ada divisi marketing dan divisi office. Dari masing-masing divisi tersebut itu memiliki beberapa komputer dan juga terdapat server yang berada pada jaringan yang terpisah. Tugas Anda adalah mendesain sebuah komputer di kantor Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah komputer yang bernilai X. Ini X adalah nilai dari divisi marketing. Sedangkan untuk sejumlah Y adalah divisi office. Nilai Y berarti divisi office. Dari masing-masing divisi tersebut itu memiliki satu laptop yang terhubung ke jaringan komputer melalui WiFi. Sedangkan lainnya menggunakan PC yang terhubung ke jaringan melalui LAN. Nah, di laptop dan PC, masing-masing divisi itu berada pada jaringan yang sama, yang terdapat satu server web. IP address untuk divisi marketing adalah 192.168.x. X tadi adalah nilai dari divisi marketing, sedangkan untuk divisi office, IP address-nya adalah 192.168.y, yang mana Y itu tadi nilai dari divisi office. Untuk IP address pada web server adalah 10.1.1.x, yang mana X ini nanti akan diambil dari divisi marketing. Tugas kita adalah yang pertama, buatlah perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast untuk divisi pemasaran dan divisi office. Gunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer di masing-masing divisi. Kita lanjut, langsung saja kita lanjut ke laporan. Di bagian keterangan, di sini ada nilai X dan nilai Y, yang mana ada divisi marketing dan divisi office. Divisi marketing, dikit terakhir Anda ditambah 1. Berarti untuk divisi marketing adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ini adalah jumlah untuk komputer. Nah, sedangkan untuk divisi office, dikit terakhir NIM, Anda ditambah 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk divisi office terdapat 5 komputer. Nah, dari masing-masing divisi tersebut itu memiliki satu laptop. Jadi, untuk penjumlahan perangkat dari masing-masing divisi adalah divisi marketing sebanyak 5 perangkat, divisi office sebanyak 6 perangkat. Untuk router antar divisi, yaitu router 1 dan router 2, itu membutuhkan 2 IP yang mana dalam satu subnet. Untuk max host-nya 11 host, karena 11 host ini diambil dari penjumlahan dari perangkat masing-masing divisi. Lanjut ke subnet mesh adalah 255.255.255.248, yang mana 248 ini adalah penjumlahan dari 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 dan ditambah 8, yang mana total secara keseluruhan 248. Untuk CIDR-nya 29. Jumlah host sendiri 2 pangkat 3 dikurangi 2, yang mana 2 ini termasuk network dan broadcast. Berarti untuk jumlah host banyak 6 host. Untuk jumlah subnetnya 2 pangkat 5 sampai dengan 32 subnet. Untuk block size-nya yaitu 256 dikurangi 248 sama dengan 8. Subnet blocknya masing-masing dari subnet block itu lompat 8 sebanyak 32 subnet. Berarti kan 0, 8, 16, 24, 32 sampai 32 subnet yaitu 248. Langsung ke tabel subnettingnya, ada dua divisi. Yang pertama adalah divisi marketing. Langsung saja ke IP network awal. Itu IP network yang awal adalah 192.168.4.0.
Untuk IP host validnya sendiri yaitu 192.168.4.1 sampai 192.168.4.6. Broadcast sendiri yaitu 192.168.4.7. Untuk default gateway-nya 192.168.4.1. Di situ sudah saya tampilkan untuk tabel dari masing-masing subnet ya. Ada subnet yang pertama dengan IP-nya dari 4.1 sampai 4.6. Untuk yang kedua 4.9 sampai 4.14. Begitupun seterusnya ya. Terus untuk yang divisi Office yang kedua, network awalnya 192.168.5.0, sedangkan untuk IP host validnya yaitu 192.168.5.1 sampai 192.168.5.6. Untuk broadcast sendiri 192.168.5.7, default gateway-nya 192.168.5.1. Nah, dikarenakan pada divisi Office ini itu membutuhkan dua subnet. Dikarenakan satu subnetnya itu berjumlah 6 host. Nah, sedangkan di divisi Office itu membutuhkan 9 host. Di sini sudah saya kasih keterangan. Jadi untuk divisi Office kita mengambil dua subnet karena divisi Office itu membutuhkan 9 host. Jadi untuk subnet yang pertama itu dari 192.168.5.1 sampai 5.6. Untuk subnet kedua yaitu 192.168.5.9 sampai ke 5.14 diambil dari subnet yang kedua yaitu pada tabel yang ini. Pada tabel yang ini ya. Nih. Nah, ini untuk subnet yang kedua. Untuk subnet yang pertama yaitu tabel yang pertama. Tuh. Langsung saja ke tabel perangkat. Di sini saya menggunakan, di sini saya terdapat 4 komputer untuk divisi marketing dan 1 laptop untuk divisi marketing. IP address-nya dimulai dari 4.2 sampai 4.6. Untuk subnet mesh-nya yaitu 255.255.255.248. 248 ya diambil dari penjumlahan di atas tadi. Terus untuk default gateway-nya saya menggunakan 4.1 untuk divisi marketing. Terus untuk yang kedua adalah divisi Office. Kita mempunyai 5 komputer dan 1 laptop, yang mana divisi Office ini memiliki 2 subnet. Jadi untuk subnet yang pertama itu terdapat pada komputer yang pertama sampai komputer yang kelima, yaitu PC keempat sampai PC ke-8 itu kita menggunakan subnet yang pertama. Jadi IP-nya dimulai dari 5.2 sampai 5.6. Untuk subnet mesh-nya diakhiri dari 248. Default gateway-nya dimulai dari 5.1 sampai selesai. Nah, untuk laptopnya ini karena menggunakan 2 subnet, jadi laptopnya itu kita pakai yang subnet kedua, jadi 5.7 untuk IP address awalnya. Terus subnet mesh-nya yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya kita samakan dengan PC yang lain atau PC-nya divisi Office. Sini tadi dasar subnetnya sudah saya jelaskan. Untuk subnet mesh-nya 255.255.248, CDR-nya 29. Jumlah host per subnetnya yaitu 6 host. Block size-nya yaitu 8. Setiap subnet lompat 8 angka kayak gitu. Untuk divisi marketing ini tadi sudah saya jelaskan kalau hanya membutuhkan satu subnet saja. Jadi untuk network awalnya 192.168.4.0. Untuk host validnya dimulai dari 4.1 sampai 4.6. Sedangkan untuk broadcast-nya yaitu 4.7. Sedangkan untuk divisi Office network awalnya 5.0. Pada subnet yang pertama itu network awalnya 5.0, host validnya 5.1 sampai 5.6, broadcast-nya 5.7 karena divisi Office ini membutuhkan 9 host, jadi kita ambil 2 subnet. Subnet yang pertama dimulai 5.1 sampai 5.6, yang kedua 5.9 sampai 5.14. Lanjut ke soal kedua, kita disuruh membuat topologi jaringan komputer yang Anda buat di paket tracker. Nah, kebetulan di sini juga saya sudah membuat di paket tracker. Langsung saja kita lihat jaringan simulasinya. Untuk PC ke 0
Itu IP address-nya yang sudah saya katakan tadi 4.2. Nah, begitupun seterusnya. Jadi PC 0 ini 4.2, PC 1 4.3, PC 2 4.4, PC 3 4.5. Untuk laptopnya ini 4.6. Nah, untuk subnet mesh-nya untuk divisi marketing semuanya 248, diakhiri untuk default gateway-nya 4.1 secara keseluruhan pada divisi marketing. Untuk divisi Office, dari divisi Office itu PC 4-nya 192.168.5.2, begitupun seterusnya. Jadi kayak PC 4 5.2, PC 5, 4, PC 5 ini 5.3, kayak gitu. Terus PC 6 5.4, PC 7 5.5, PC 8 5.6 gitu. Karena divisi Office itu kan membutuhkan dua subnet ya. Jadi satu subnetnya digunakan untuk komputer, satu subnetnya juga lagi digunakan untuk laptop. Nah, untuk laptop IP address-nya saya gunakan di bentar. Untuk laptop saya IP-nya 5.7, default gateway-nya 5.1, subnet mesh-nya 255.255.255.0 yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus untuk server kita menggunakan IP 10.1.1.4 yang mana 4 ini bernilai X. Nilai X adalah divisi marketing, berarti 3 ditambah 1 adalah 4. Untuk IP pada server yaitu 10.1.1.4. Untuk subnet mesh-nya 255.0.0.0, default gateway-nya 10.1.1.1. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita disuruh mensimulasikan pengiriman data antar divisi. Kita coba mensimulasikan data antar divisi. Kita simulasikan menggunakan OSPF ya. Menggunakan OSPF, kita coba kita simulasikan dari divisi data antar divisi. PC 0 ke PC 3 kita coba apakah sukses. Sukses. Dari PC 0 ke PC 1 kita coba apakah sukses. Untuk divisi marketing sukses ya. Kita coba untuk laptop 0 ke PC 1 apakah juga sukses. Insya Allah sukses. Nah, sukses. Untuk divisi Office kita coba PC ke PC apakah sukses. Sukses ya. Terus untuk coba lagi PC 5 ke PC 7 divisi Office apakah sukses. Nah, sukses ya. Sukses. Terus kita coba laptop 1 ke PC 4. Nah, sukses. Terus untuk soal berikutnya yaitu simulasikan pengiriman data dari setiap divisi ke server. Setiap divisi ke server kita coba, setiap divisi ke server apakah sukses? PC ke server. Nah, sukses. Untuk divisi marketing sukses ya. Untuk divisi office sukses. Kita coba kalau laptop ke server ya. Bismillah, sukses. Nah, sukses. Laptop 1 ke server, sukses ya. Ntar. Nah, coba kita ulangi lagi. Laptop 1 ke server. Insya Allah sukses. Bismillah.
Kita coba ya dari server ke laptop satu, sukses. Nah, sukses. Kalau laptop ke PC-nya divisi Office, apakah sukses juga? Sukses ya. Terus kita coba untuk server ke router. Sukses. Nah, sudah cukup mungkin ya. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.